terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sebagai orang Sulawesi Selatan, kita patut mencintai dan mendengar lagu-lagu daerah yang kini tentunya kualitasnya semakin baik. Sudah semakin banyak musisi lagu daerah yang mulai memiliki banyak penggemar. Seperti seorang musisi Makassar yang kali ini berada di studio Kompas TV. Tidak hanya menyanyi, ia juga aktif menciptakan lagu. Siapa dia? Langsung saja kita sapa, ini dia Enal Gasing. Selamat pagi, Deng Gasing. Pagi Kak Linda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak ya, Deng Gasing, terkait dengan lagu-lagu yang ada di Kota Makassar. Namun sebelum itu saudara, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Enal Gasing ini, kita saksikan dulu cuplikan video yang satu ini. Lambrite anakku cini, niat tahu kama iya. Pako dia mata, sanak lusa nakara lusa nyawana. Denana janang tinrona, tuli rokong talasana. Dea tongko sarindu. Pakim buruan ripa kulen natawa, kau pajik natawa, mulilikan nanu pacari kodi. Ngapa kau antu, nuka madudu, ngapa nuka madudu. Kalau manyan na tawana kaparisang jai dowe na kania jaman na alo bangi akareso. Iya mi tahu ni paling utojen kapakule na tawana kaparisang kakulean na iya mi tawana baturi pangelaya. Lebat jojo tabaturi bataraya, kau kan tomi anjo kuleta, eya kicini cinikan. Niat tahu kama iya, pako dia mata, sanak lusa negara yang lusa nyawana. Denana janang tinrona, tuli rokong talasana. Nah saudara, itu tadi kemudian salah satu lagu yang juga diciptakan langsung dan dinyanyikan sendiri oleh Enal Gasing. Nah Deng Gasing, tadi kita sudah dengerin lagunya nih. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sedikit ke pemirsa yang menonton, bagaimana sih kemudian jalan cerita awal mula sehingga kemudian Deng Gasing ini ingin menjadi seorang musisi? Awalnya itu saya lihat Asari Sitaba ya, sebelum viral. Pas ini juga salah satu musisi Makassar ya. Saya bisa juga ini seperti ini. Lama-lama akhirnya saya akrab di Instagram. Kemudian ketemu bersama kayaknya sinkron. Bersama dengan Asari itu? Iya, bersama dengan Asari. Oke. Sinkron. Dan setelah lama-lama berkenalan dengan Asari,
saya amanahkan satu buah lagu sama dia. Iya. Janang Ripangakali. Yang alhamdulillah viewersnya lumayan baik juga. Iya, berapa tuh viewersnya Deng Gasing? 3 jutaan. 3 juta seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nggak nyangka juga, Kak. Penggemar dari masyarakat sangat luar biasa ya, Luar Deng biasa. Gasing. Mungkin sudah lama mau mendengar lagu-lagu baru, langsung menuju YouTube. Ada Asari, kebetulan pada saat itu lagi viral-viralnya. Iya. Nah, kalau sebelum ketemu dengan Asari, kemudian apa kegiatan dari Deng Gasing ini? Sempat jadi karyawan sebuah toko. Oke. Iya. Tapi kalau dari kecil emang sudah hobi menyanyi, sudah hobi bermusik Iya, atau seperti apa? sudah hobi menyanyi. Sudah hobi menyanyi Iya. dari kecil seperti itu ya, Deng Gasing. Kalau boleh tahu kemudian ketemu Asarinya kapan dan juga meniti karir sebagai penyanyi itu sejak kapan, Mas Deng Gasing? Tahun 2017, akhir 2017. Saya sudah punya niat mau masuk di dunia seni musik daerah Makassar. Jadi memang sejak tahun 2017. Kemudian sudah hampir 7 tahun seperti itu ya. Iya. Deng Gasing sudah meniti karirnya di dunia entertainment. Kemarin setelah COVID, kemudian apakah ada pengaruh terhadap karir Deng Gasing? Waktu itu iya, sempat masih sambil kerja, nyanyi juga. Sampai kena juga di situ pengurangan karyawan. Akhirnya fokus di nyanyi. Akhirnya fokus di nyanyi. Iya, seni musik daerah. Seni musik daerah dan Iya. tentunya menghasilkanlah hasil yang luar biasa Luar seperti biasa. itu ya, Deng Gasing ya. Alhamdulillah. Banyak penonton, banyak penggemar seperti itu. Alhamdulillah. Lantas kemudian kenapa Deng Gasing ini memilih ingin menciptakan lagu-lagu daerah, Deng Gasing? Kalau menciptakan lagu sih, Kak, itu suatu anugerah dari Tuhan juga. Tiba-tiba saja yang muncul. Iya, gitu. Jadi memang merupakan anugerah dari Tuhan seperti Iya. itu ya, sehingga kemudian diberikan kesempatan dan juga diberikan talenta untuk Iya, menciptakan lagu alhamdulillah. seperti itu. Lantas kemudian kenapa memilih genrenya lagu daerah sih, Deng Gasing? Kan banyak genre lagu yang lain, kenapa harus lagu daerah? Karena mungkin saya memang punya niat untuk bagaimana bisa lagu daerah bisa dikenali bukan cuma di Indonesia saja, di Sulawesi Selatan saja, tapi di seluruh Dunia. Seperti di Iya. kancah internasional. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Memangnya sejauh ini apakah belum dikenal di kancah internasional atau seperti apa, Deng Gasing? Maksudnya, Kak? Sejauh ini lagu-lagu daerah memang apakah belum terkenal sampai seluruh dunia atau seperti apa? Sempat saya lihat pandangan Anda? lagunya Ance Larici sudah dinyanyikan di Jepang. Oh, Iya. Iya. Sudah, tapi insya Allah saya bisa seperti itu. Iya, dan Kelak. tentunya lebih Iya. lagi seperti itu ya, Deng Amin. Gasing ya, di kancah internasional memperkenalkan lagu-lagu daerah Amin. dari bahasa Makassar seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan sudah dikatakan sama Deng Gasing bahwa Deng Gasing ini diberikan talenta sama Tuhan untuk menciptakan lagu, Alhamdulillah. diberikan talenta seperti itu. Lantas kemudian kalau menciptakan lagu ini inspirasinya dari mana, Deng Gasing? Biasa. Kalau itu Menarik biasanya, nih. ya, kalau itu biasanya dari pengalaman pribadi sendiri atau bisa juga dari teman ke saya tanya, "Kak, buatin lagu ini dong, ini tentang ini." Akhirnya Biasanya tentang apa tuh, Deng Gasing? biasa tentang kehidupan, apakah orang yang kangen sama ibunya, bapaknya yang sudah meninggal. Jadi memang kisah-kisah yang Deng Gasing tuangkan dalam Iya. lagunya ini merupakan kisah-kisah kehidupan dan juga terinspirasi dari orang-orang sekitar Iya, seperti Deng betul. Gasing. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Deng Iya. Gasing terkait dengan situasi lagu-lagu daerah yang Siap. ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita jeda sejenak. Siap. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita juga masih bersama dengan Enal Gasing yang merupakan musisi dari Kota Makassar. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita nih dengan Gasing, kita juga akan melihat satu cuplikan video. Bukan hanya Enal Gasing ini aktif sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pencipta lagu, dan salah satu lagu yang diciptakannya yaitu Talasaku yang dinyanyikan oleh Asari Sitabah. Berikut cuplikannya. Nah, itu tadi Deng Gasing Talasaku. Ya. Kalau boleh tahu, berapa lama sih nulis Talasaku ini, Deng Gasing? Kalau lagu Talasaku itu nggak lama sih, Kak. Sempat saya bangun jam 3 subuh. Oke, Ya, jadi ini cerita terbuatnya ya? Bangun jam 3 subuh itu, tiba-tiba bangun. Turun ke meja makan, Iya. terus sepertinya ada yang mendorong, bilang, buat lagu ini, buat lagu ini. Nggak lama, 20 menit. Udah sama syair dan notasinya. Terus saya telepon Asari. Kebetulan Asari itu hari ada lagi kerja sesuatu juga lagu. Coba kerjakan ini sekarang, besok saya mau dengar hasilnya. Bilang, oke, siapkan dah. Iya, siapkan dah. Besok sudah jadi. Jadi disambut baik juga sama Asari Iya, gitu ya? siapkan dah. Karena kalau dalam lagu sih itu syair mungkin bisa minim, cuma notasi yang menjual. Kalau boleh tahu, Talasaku ini bercerita soal apa? Tentang seorang yang hidup sebatang kara, bekerja terus siang dan malam, sampai-sampai dia ndak mau sekali bagaimana nikmatnya hidup di dunia. Saya mau rasakan sekali saja di dunia, di hidup bagaimana enaknya di dunia sebelum saya meninggal. Itu inspirasinya dari pengalaman Anda sendiri kah, atau seperti apa, atau gimana? Mungkin saya lihat dari pengalaman orang, kebanyakan orang sih begitu. Apalagi pejuang keluarga ya, bapak-bapak, yang bapak-bapak mengisi, mencari rezeki buat dirinya sendiri atau anaknya kah, yang tak kunjung manis. Gitu kehidupannya, dan dia berharap kepada Tuhan, semoga saya bisa merasakan nikmatnya dunia walau hanya sekali saja. Iya, jadi memang itu merupakan salah satu inspirasi ya. Iya. Deng Gasing akhirnya dalam waktu 20 menit terciptalah lagu Talasaku, dan juga menjadi akhirnya meledak. Betul, meledak di Iya. masyarakat seperti Bukan itu. cuma Deng di Gasing. daerah Makassar, daerah Bugis juga. Daerah Bugis juga? Iya. Oke. Nah, kalau dari Deng Gasing ini sendiri, kemudian upaya-upaya yang dilakukan seperti tadi menulis Talasaku yang hanya 20 menit seperti itu tapi bisa viral. Upaya-upaya apalagi di awal-awal nih Deng Gasing, di awal-awal merintis menjadi penyanyi, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Deng Gasing sehingga akhirnya bisa sampai terkenal seperti saat ini? Bergaul sih ke sesama seniman, harus menjaga attitude, ya juga begitu. Oke. Paling pentingnya itu jaga attitude. Paling penting jaga attitude ya, Deng Gasing ya. Jadi itu salah satu tips-tips dari Deng Gasing, yaitu dan membuat lagu itu jangan membuat kata-kata yang tidak baik didengar. Itu harus seperti menjaga apa tuh juga. Deng Gasing? Jangan berbicara privasinya orang, atau menjelek-jelekan orang, apalagi menyebut nama.
Jadi Itu pesan dari Ridwan Saud dan Lukman Rolah. Oh, Iya. jadi juga terinspirasi dari situ Iya, ya, betul. Deng Gasing ya. Untuk saat ini pemanfaatan media sosial juga untuk sebagai upaya menjadi terkenal seperti apa, Deng Gasing? Kalau di media sosial ya Kak, Iya. kita harus juga gencar share semua ke sosmed, kayak seperti di TikTok kan sekarang lagi viewersnya paling banyak gitu. Kak, mungkin YouTube sampai kalah deh sama TikTok. Kalau sekarang akun masalah TikTok dari Deng Gasing apa namanya? Enal Gasing. Enal Enal Gasing. Di situ rutin tuh ya, Iya. Deng Gasing mengupload video. Ya, Enal Gasing. Oke, jadi memang tadi kalau saya bisa rangkum ya, yang dikatakan oleh Deng Gasing bahwa yang bisa menjadi pendorong agar seorang Enal Gasing bisa menjadi terkenal sekarang, yang pertama yaitu attitude yang paling Attitude, utama, iya. menjaga lingkungan, Iya. tetap Persaudaraan, iya. persaudaraan antar sesama seniman, dan juga memanfaatkan sosial media Betul. seperti itu yang Itu paling yang paling utama. penting. Nah, kalau boleh tahu, Deng Gasing, kalau tadi kita berbicara mengenai inspirasi lagu. Nah, buat yang sudah nonton, yang sudah kenal sama Deng Gasing di sosial media, kemudian ingin mengundang Deng Gasing Oh, mungkin untuk perform, ini mereka bisa hubungi kemana, Deng Gasing? Hubungi langsung di nomor Bang Jali manajemen. Oke. Kebetulan saya ada di dalam situ juga Oke. manajemennya. Oke, jadi bisa langsung hubungi manajemen dari Bang Jali, Jali. seperti itu. Kalau hubungi lewat sosial media, seperti apa responnya, Deng Gasing? Alhamdulillah juga bisa. Bisa juga? Iya, bisa. Bisa langsung menuju ke TikTok dan Instagram seperti Iya, itu ya? sudah ada semua di situ. Oke, jadi memang informasi selengkapnya terkait dengan nomor telepon Bang Jali, manajemen, seperti itu bisa langsung Iya. menuju ke sosial media. Iya. Oke, kalau menurut Anda, Deng Gasing, saat ini bagaimana kondisi dari para musisi lokal yang ada di Kota Makassar? Alhamdulillah mereka semua itu masih gencar bagaimana caranya lagu daerah Makassar masih bisa bertahan sampai sekarang. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar bisa melestarikan lagu-lagu Makassar? Tetap membuat lagu, memberikan lagu kepada orang yang siapa cari talent yang bisa menyanyikan lagu-lagu para seniman yang lainnya. Oke, ada nggak kemudian musisi lokal Makassar yang menjadi inspirasi dari Deng Gasing untuk berjuang? Oh ya, kiblat saya Pak, dari awal itu memang saya berkiblat di dunia seni ya Kak. Di dunia seni ada Ridwan Saud dan almarhum Ancela Ricci. Jadi itu kemudian kedua sosok Iya. yang menjadi inspirasi dari Deng Inspirasi, Gasing betul. hingga saat ini ya. Deng Sampai Gasing saat ya. ini. Karena Oke. lagu-lagunya kita sudah kenal juga. Ridwan Saud. Iya. Oke, kalau boleh tahu siapa-siapa saja sejauh ini penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu ciptaan dari Deng Gasing? Ada pertama itu ada Seri Stabah, Ical The Academy, ada Atik Kodong, ada Adnan Bustam, Jumcelada dan Hisam Lalang. Oke, jadi sudah banyak seperti Iya. itu ya, penyanyi-penyanyi terkenal yang juga Iya, turut alhamdulillah. menyanyikan lagu dari Alhamdulillah. Deng Gasing. Nah, sedangkan kalau Deng Gasing sendiri kan juga sebagai penyanyi, biasanya perform di mana Deng Gasing? Biasa di wedding-wedding Kak. Oh, oke. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat? Alhamdulillah masih, saya kaget juga Kak, biasa. Kenapa bisa banyak yang suka lagu ini? Padahal bukan saya yang nyanyikan. Mungkin dia sudah tahu pencipta lagunya, Enal Gasing. Iya, luar biasa Iya. sekali seperti itu ya, Deng Gasing. Kita masih akan ngobrol banyak Iya, siap, terkait Kak. dengan kondisi lagu-lagu daerah saat ini seperti apa dan Iya. juga bagaimana ke depannya. Namun kita jeda sejenak. Siap. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan,
kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan berikut kita sama-sama juga saksikan kembali cuplikan video klip dari Enal Gasing yang kali ini duet bersama dengan Asari Sitaba dengan judul lagu Deng Gasing. Tadi kita sudah sama-sama melihat video klip dari Kairo Nu seperti itu ya. Deng Gasing sudah berkolaborasi bersama dengan Asari Sitaba dan seringkali seperti itu. Kalau nanti ke depannya nih Deng Gasing, adakah kemudian kemungkinan Deng Gasing ini bisa berkolaborasi, bisa duet bersama dengan penyanyi lain, mungkin bersama dengan Ridwan Saw mungkin? Bisa. Kalau ada kesempatan sih, kebetulan ini Kak Ridwan Saw ini lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya gitu ya, tapi kalau ada kesempatan tentunya sangat ingin seperti itu. Sangat ingin. Oke, selain Ridwan Saw mungkin siapa lagi nih yang kemudian ingin kira-kira ingin diajak nih sama Enal Gasing untuk berkolaborasi? Ical Majene. Ical Majene ya. Itu kenapa kemudian ingin memilih Ical Majene untuk berkolaborasi? Mungkin bisa dari backgroundnya Ical kan sudah nasional juga. Iya. Semoga kalau bisa duet dengan Ical itu lagu-lagu Makassar juga makin terangkat. Baik. Nah, kemudian kita melihat kemudian musisi yang mengangkat lagu-lagu daerah Makassar, yang berjuang sekuat tenaga namun kemudian belum bisa terkenal, belum bisa mencicipi kesuksesan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Deng Gasing? Maksudnya Kak? Jika misalnya kemudian kita melihat banyaknya kemudian musisi lokal yang sedang berjuang, ingin juga menjadi terkenal seperti Enal Gasing, bagaimana kemudian tips-tips apa yang bisa Deng Gasing bagikan kepada mereka? Tipsnya simple Kak, harus banyak pengalaman disakiti. Oh, harus banyak pengalaman disakiti, itu seperti apa tuh Deng Gasing? Contoh lagu di Janan Ribang Kali itu. Itu bercerita tentang apa? Tentang seseorang yang cinta segitiga. Oh, cinta segitiga. Iya. Seperti Cinta itu, segitiga. yang menjadi dasar. Iya. Jadi tadi tipsnya diberikan oleh Deng Gasing harus banyak disakiti. Jadi Deng Gasing sudah banyak disakiti nih ceritanya nih. Bercerita lah itu pengalaman pribadi. Oke. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi ya. Dari pengalaman sendiri, kalau kemudian bisa relate sama orang banyak ya kenapa tidak, dan juga itu bisa menjadi salah satu pendorong viral seperti itu ya. Betul Kak. Oke, Deng Gasing kalau kita berbicara selama ini sejak tahun 2017, Deng Gasing sudah menjadi seorang penyanyi dan musisi. Sejauh ini suka dukanya apa sih yang Deng Gasing lalui? Selain tadi banyak disakiti ya Deng Gasing ya. Suka dukanya itu seperti bagaimana kita, kalau dukanya itu Kak harus terus-terus buat lagu. Bagaimana caranya ini bisa terangkat terus nama kita ini. Dan ya itu aja. Kalau sukanya seperti apa? Kalau sukanya sih kita sering bertatap muka dengan banyak orang, apalagi di acara-acara wedding begitu ya. Bisa menghibur orang. Bisa membuka relasi baru Ya, seperti itu dengan bertemu banyak orang di acara seperti itu ya Deng Gasingnya. Oke. Nah Deng Gasing kalau kita berbicara sekarang, banyak kemudian anak-anak milenial, anak-anak muda yang lebih suka kemudian mendengar lagu-lagu dari luar negeri misalnya atau lagu pop. Apa kemudian tanggapan Deng Gasing terkait dengan hal ini? Kayaknya sih Kak, kalau di daerah kebanyakan juga kurang sih kalau lagu-lagu itu, lagu-lagu internasional mungkin dari milenial Kak saja ya. Umur 2000, kelahiran tahun 2000-an deh. Kalau yang di bawahnya itu masih suka dengan lagu-lagu daerah Makassar. Masih cinta dengan lagu daerah di Sulawesi Selatan seperti itu ya Deng Gasing ya. Lantas kemudian apa yang bisa Deng Gasing katakan mungkin kepada pemirsa kenapa harus mencintai lagu daerah? Kenapa harus mencintai lagu daerah? Iya.
Karena sebelum mencintai lagu-lagu orang, cintai dulu lagu-lagu daerah kita sendiri. Luar biasa Iya. sekali. Sebelum cintai lagu orang, Iya, cintai lagu diri sendiri seperti lagu itu. daerah kita sendiri. Lagu dari daerah kita Iya. sendiri. Oke, terakhir mungkin Deng Gasing harapannya ke depannya seperti apa? Proyek-proyek kemudian yang akan digarap ke depannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, silahkan. Ya, buat teman-teman pencinta lagu daerah Makassar, Bugis dan sekitarnya, ayo mari bersama-sama kembangkan lagu-lagu daerah. Yang punya hobi silahkan, nggak ada yang larang untuk menjadi salah satu generasi penerus dari lagu-lagu daerah Makassar. Dan itu saja. Oke, pokoknya jangan selalu ini ya mencintai budaya orang, Iya, tapi cintai cintai dulu budaya dari daerah kita sendiri. Terakhir mungkin sosial media dari Enal Gasing mungkin bisa disampaikan. Ya, jangan lupa follow Iya. Instagram dari Enal Gasing _real dan TikToknya Enal Gasing. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Silakan. lagi Deng Gasing sudah bergabung di tengah-tengah studio Kompas TV. Iya, Kita tadi makasih. ngobrol banyak mulai dari Alhamdulillah. perjalanan Enal Gasing sampai sekarang ini dan juga bagaimana kondisi lagu yang ada di daerah kita sendiri Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.